Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Gue nyanyi sama Mbak Ika kayak Lesti sama Ini lo Bilar. Mbak Ika langsung main cabut aja bentar dong. Luar biasa lagu itu lagu yang udah hampir berbelas-belas tahun tapi selalu tiap dinyanyiin semuanya ikut bernyanyi. Aduh. Luar biasa. Wait, lagu itu bukan belasan lagi, Mel. Puluhan ya? Puluhan. Berarti kalau anak aku sekarang 21, dia 20. 20 tahun. Jadi, Tapi ini lagu juga kemarin sempat Thank you, darling. ya makanya tadi saya bilang, gue nyanyi berdua sama Mbak Ika kayak Lesti sama Bilar. Oh. Karena itu lagu. Iya. mereka berdua. Benar, Jadi benar, ternyata benar. Mel, buat seorang penyanyi, bukan banyaknya single. Betul, Bi. Bukan banyaknya album. Benar. Tapi gimana caranya punya lagu yang akhirnya abadi. Benar. Sampai kapanpun, generasi kapanpun lagu itu masih enak didengar. Salah satunya ini. Terbukti ya, Iya. lagu-lagu yang punya kualitas itu tidak lekang dimakan viewers. Ngerti nggak? Oh, Kalau iya. kadang-kadang kan lagi hits, viewersnya banyak, habis itu terlupakan. selesai. Habis Tapi 20 kalau tahun lebih loh. Iya kan? Legend. Mohon maaf Calon Bunda legend. kalau melihat sama Mas Adam tiap pagi kumisnya memandangmu. Itu masih berbunga-bunga nggak? Harusnya Mari masih. Mbak, kita Lo salah, nanya sama itu jangan kayak begitu. Gue mah Jangan kehidupan di rumah, tanya kehidupan di sosial media gimana mana. dari kami keluarga bahagia yang selalu bahagia minimal di sosial media. Kami memang tim pencitraan. Benar-benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semua, mudah-mudahan sehat semua. Benar. Ini bintang tamu kita pagi hari ini luar biasa. Termasuk Benar kita sekali. memberikan kesempatan dan akan hadir adik-adik kita, anak-anak kita yang berprestasi. Benar. Di samping itu nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Ika Nurjana. Siap. Dan ada juga nanti, Ya. Ini dia nih. Takut saya salah, mantan ya? Mantan apa tuh? Istri Kiwil, Mbak Roima. Mbak Roima tuh mantan. Udah ya? mantan, Sudah. teman-teman. Oke, Sudah nanti kita akan resmi ngobrol-ngobrol mantan. lagi. Baik. Iya, Dan hari ini juga adalah katanya nyampein ke tim kita ada berita yang update harus dibahas gitu. Ya. Biasanya nanti muncul lagi di TV gitu gitu. Oke, Tapi ini ada sesuatu yang update juga. Hari ini selain yang berprestasi yang akan kita tampilkan juga di Kopi Viral, kita juga akan mengupdate hari ini. Ini akan menjadi hari yang benar-benar unforgettable day. Kenapa hari yang tidak terlupakan buat kita teman-teman tim Kopi Viral? Karena sahabat kita Vicky Prasetyo hari ini akan menerima putusan akhir ya. ya setelah tertunda 2 minggu, minggu pertama penundaan karena Ya. proses hakim dan persidangan dan lain-lain menurut informasi Vicky. Minggu kemarin tertunda karena ayah Vicky meninggal dunia Ya, dan betul. hari ini, pagi hari ini menurut informasi yang kita terima Vicky sudah nyampe di persidangan. Hari ini putusan persidangan. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan yang terbaik Apapun buat yang terbaik. semuanya. Oke. Betul. Nah, hari ini gue jadi dosen. Lo jadi dosen, kan lo udah pasti bentuk lo cocoknya jadi dosen. Kalau gue kan jadi mahasiswi yang suka digodain sama cowok-cowok. Apa sih? Lo pasti sering digodain sama cowok-cowok Bi, kan? bener Pasti lo. lo orang kaya. Oh, kok kenapa lo nggak bilang kenapa harus orang kaya? Pasti orang kaya. Kenapa, Bi? Ya kayak contoh gue cowok Iya, ya. iya. Kan gue tahu lo orang kaya. Iya. Pasti gue deketin. Oh, lo ngejar duitnya doang? Iya. Bukan mukanya ya? Bukan. Oke, Oke. Pak dosen, Iya. aku tuh bingung loh. Aku tuh mau belajar apa? Teman-temanku kok nggak ada. Aku takut loh di sekolah mesti sendirian begini. Hari ini Iya, kamu sebagai salah satu murid didik aku. Iya. Siapa namanya? Bapak lupa. saya Samsul, Pak. Sam. Oh gitu. Kamu Samsul kan? Iya, Pak. Bapak kamu Melani namanya ya? Iya, Pak. Kok kebalik sih? Kebalik. Saya Melani, Pak. Oh iya oke. Iya. Hari ini kita ada studi banding. Studi kita banding? kehadiran siswa dan siswi yang lain yang berprestasi. Oh. Kamu harus mengambil banyak ilmu dan banyak manfaat, banyak Ini pengalaman dari mereka. berprestasi nggak, Pak? Berprestasi dong. Jangan-jangan cuma sekedar sensasi. Jangan. Benar. Saya sudah telepon-teleponan Iya. sama guru-guru mereka untuk hadir di sini. Iya. Mohon Kopi maaf. viral itu siapapun bisa hadir, termasuk prestasi yang berprestasi. Prestasinya cuma, mohon maaf ya, prestasinya hanya nasional, apa sudah internasional? Internasional juga. Pak, aku jadi Hai, Ya. hai.
Ini Pak Guru. Cuma mulutnya lemes kayak Bu Guru. Mana? Udah pada datang? Aku bawa teman-teman aku yang berprestasi Selamat nih. pagi. Pagi. Ini sahabatku. Anak-anak ada semua, apa kabar? Sini sayang, sini sayang. Aduh. Ayo kenalin diri. Iya. Bapak, kita telepon-teleponan kemarin. Pak Ramzi, saya datang ke sekolah Anda ya. Kita ke studi banding gitu. Iya, Oke, iya, siap. iya. Mohon maaf, Pak. Telepon saya keputus. Bapak dengan siapa? Ini Perkenalkan saya Dr. Agung. Dokter. Dokter Agung. Dokter atau dokter, Pak? Dokter. 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 Oh, dokter benar. Dokter. Kalau dokter itu D-nya kecil, R-nya kecil. Kalau dokter D-nya besar. R-nya kecil. Ya. Oke. Pak. Dokter Agung. Iya. Ini siapa mereka? Siapa kamu sayang namanya? Nama saya Haidar. Udah pakai ini. Kamu udah pakai belum? Belum. Oh, belum. Oke. Terus tadi siapa nama kamu, Sayang? Haidar. Haidar. Ya. Oke, kamu? Nama saya Jo. Dimasukin? Di sini, sayang. Iya. Dimasukin ke facial? Iya. Nama saya Giovanna, bisa dipanggil Gio. Jo, hei. Haidar, kamu usia berapa? Usia 13. 13. Jo berapa? 13. 13. Ini Jo siapa? sama kayak aku loh. Jo, kamu panggilannya Jo juga. Aku juga di rumah dipanggilnya Jo, tapi kamu nama panjangnya siapa tadi? Joanna. Oh, Joanna. Kalau aku bukan. Siapa? Aku Joshua. Pantesannya dia ngomong ya. Iya. Kamu? Nama saya Olivier. Siapa? Olivier. Usianya? 13. 13. Aduh, Semua muda-muda sama. banget sih, Bi. Muda berprestasi. Sebelum kita ngobrol panjang bersama Pak Dokter juga, kita akan melihat fakta visual berikut ini. Belum lama ini muncul 3 nama siswa SMP yang membuat jagat media sosial takjub atas prestasinya. Siswa kelas 8 itu yakni Haidar Rainer, Olivier Basuki, dan Giovanna Analyze. Mereka berhasil membuat kagum lantaran lolos program pra-kedokteran Universitas Harvard, Amerika Serikat. Siswa-siswi asal Bogor ini menjadi viral lantaran paman dari Haidar Rainer yakni Dr. Agung Muhammad Reza mengunggah kisah ponakannya tersebut di akun Twitternya. Lantas bagaimanakah cerita ketiga siswi-siswi tersebut bisa meraih program bergengsi dari Universitas Harvard? Kita viralin aja yuk! Pak Dokter, Mike, coba pinjam. Jo, pinjam Jo, ya. Oke. Hati-hati. Oh, ini Haidar, Iya. Jo, sama tadi panggilan apa? Iya. Oliver. Oliver tadi pas jatuh, tau nggak yang keluar apa? Apa? Rumus. Nah, berbicara rumus, kemarin kita telepon-teleponan, saya minta studi banding bahwa siswa dan siswi terbaik dokter. Apalagi yang sudah mempunyai prestasi internasional seperti ini. Saya dilema. Saya udah ngajar di sini udah bertahun-tahun. Ini mahasiswi saya udah 14 tahun kuliah di sini kayak nggak lulus gitu. Kok bisa pinter-pinter sih, Pak? Ini kenapa, Pak? Ini bibit unggul loh. Betul, siapa mereka sebenarnya, Dok? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi kebetulan saya om dari Haidar. Terus ini ada teman-teman sekolahnya. Kebetulan mereka memang udah bersama-sama dari SD. Barengan terus. Ya. Oke. Jadi kalau sistem dari sekolahnya sama mereka semuanya. Gitu. Dan kebetulan kalau untuk Haidar di sekolah Bogoraya. Ya, di Bogor. Dari Bogor. Oke, terus? Nah, kebetulan kalau untuk Haidar memang kita kebetulan di rumah memang keluarga dokter. Jadi kakeknya, ibunya sama saya sendiri memang dokter. Oh. Iya. Oh. Pasiennya aku dong. Iya. Gitu. Jadi kebetulan memang mereka ini di sekolahnya memang sangat concern sekali mengenai masa depannya mereka. Nah, kebetulan pada saat dibuka program ini oleh Harvard Student Agencies itu difasilitasi mereka. Dan kebetulan mereka memang minatnya ke arah medis ya. Jadi bukan hanya dokter, jadi medis. Oke, ini Universitas Harvard ini seperti kayak program tahunan ya? Iya, betul. Mengundang siswa dan siswi terbaik dari berbagai negara gitu. Tapi mungkin yang perlu saya klarifikasi mungkin bukan dari Ya. Harvard University-nya ya. Tapi dari mananya, Pak? Tapi ini murid college-nya, murid-murid kampusnya. Jadi murid-murid dari si Harvard College ini Bikin agencies untuk memperkenalkan berbagai macam bidang keilmuan. Ya. Salah satu dokter. Itu dokter. Nah, dan mereka mengikuti program tersebut gitu, lolos. Mohon maaf, ini biasanya kan kalau scholarship anak-anak Indonesia ini masuk online dan biasanya nge-apply gitu. Kalau ini apa seperti apa? Apakah mereka buka, anak-anak ini lihat terus nge-apply juga atau justru sebaliknya? Jadi kalau yang saya tahu memang mereka apply. Apply. Terus nanti akan ada tahap-tahap seleksinya. Iya. Oke, Pak Dokter,
Mohon maaf, clip on saya habis dibetulin. Kita minta penjelasan dari mereka sedikit ya. Haidar, Ya. dari awal sampai akhirnya kamu mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan Indonesia. Tentunya keluarga. Apa yang kamu lakukan dari awal? Dari awal saya emang udah sangat berharap banget agar bisa ikut program ini. Karena Kamu yang awal yang daftar? Iya, apa? saya yang daftar soalnya ya saya kan emang dari kecil mau jadi dokter. Dan ini Kebetulan keluarga juga dokter ya, semua. keluarga juga dokter. Terus? Dan kebetulan program ini bisa membantu saya nantinya. Wah, kalau bisa jadi dokter. Jadi ya langsung aja. Akhirnya kamu daftar, terus ada Joe, ada juga Joe Abia. sama Olive. Akhirnya kalian sepakat bertiga. Gimana Jo ceritanya? Kalau Joe maaf, Joe bukan dari keluarga dokter dong? Apa keluarga dokter juga? Bukan, kalau di keluarga saya ada beberapa yang dokter. Cuman tidak saya diharuskan untuk menjadi dokter Iya. gitu. Tapi Itu kenapa keinginan. tertarik? Biasanya mohon maaf nih anak-anak sekarang. Kalau gede pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Nah ini hebat nih. Dia kembali, iya. Sekarang selebgram, YouTuber gitu kan. Ya Iya. nggak apa-apa. There's nothing wrong with that. Tapi maksudnya dari kecil-kecil kayak Haidar ini udah langsung bilang, aku tuh pengennya jadi dokter. Kalau kamu kenapa sayang? kalau dari dulu sih dari kecil maunya jadi dokter, kalau enggak jadi nurse practitioner. Terus karena di kelas 8 ini ada kayak schoolnya kasih facilitate program Harvard ini. Ya. Jadi tertarik saja mau ikut dan mau lihat kalau jadi dokter itu gimana dan harus apa. Jo, kamu bahasa Indonesia kamu ada logat luar ya? Kamu? Mungkin karena terbiasa ya, terbiasa bicara Inggris. Iya, gitu. sama kayak. Tapi Kak, kalau kakak tuh beda. Kalau dia kebiasa bahasa Inggris, ini kan Chloe aja bisa bahasa Batak. Tapi memang sekolah-sekolah di Indonesia kan sekarang sudah berkembang kan, sudah sangat luas ya, sudah banyak yang bagus gitu. Nah, memang tuh rata-rata kalau di sekolahan di Nasional Plus atau sekolah internasional itu akhirnya imbasnya kita sebagai orang tua harus hati-hati. Saya juga pernah mengalami itu, Dok. Anak saya waktu SD terus SMP, mohon maaf banget. Karena pengantarnya semua Inggris di sekolah, bahasa Indonesianya banyak kosakata yang dia nggak tahu. Ya. Apalah leher, dia nggak tahu karena memang akhirnya terbiasa itu. Balik lagi ke prestasi ini ya. Olive, akhirnya kalian bertiga berangkat ke sana. Berangkat atau melakukan tes Nah, di mereka Indonesia? mereka online. Iya, Oke, online. aku mau tanya sama Oliver, bukan? Iya. Bener ya? Boleh tahu nggak apa aja sih pertanyaan-pertanyaan question listnya tuh apa saja? Apakah cuma satu kamu pass and then langsung bisa lanjut atau ada beberapa step-step? Oh, kita ditanyain experience kita sama ya biologi gitu-gitu. Dengan pokoknya. biologi? Yap, Ya. sama guru-guru biologi Oke. gitu. Terus kita disuruh bikin essay Oh, untuk disuruh bikin esai Yap. in English. Yap. Tentang apa sayang? Kalau boleh tahu esai kamu tentang apa? tentang ya gimana hidup saya gitu-gitu, Oh, experience justru saya. keseharian? Yap. Oh, Itu mau lihat dari ada berapa banyak tes dan soal yang harus kamu selesaikan dalam jangka waktu berapa lama? Belum ada tes, cuman disuruh tidak isi esai. form. Hanya disuruh untuk esai gitu. Jadi esainya tuh berarti harus menarik dong. Iya. Kalau boleh tahu, apa yang bikin Harvard Students University yang bikin kamu memilih kamu? Esai kamu tentang apa? Kan sebenarnya kan basicnya tentang kehidupan. Apa yang menarik tentang kehidupan kamu yang kamu angkat? Kalau mau membuat essay bukan semua tentang skor-skor kita juga harus lebih dalam tentang hidup kita. Kamu angkatnya Kamu apa harus sayang? lebih mengenal diri kamu juga. Iya. Kalau boleh tahu yang kamu angkat waktu itu bikin esainya apa? Hidup saya gimana, saya ikut klub-klubnya, ikut les, Iya. nilai-nilai, ya nilai-nilai juga butuh lah tapi Jadi memang diceritakan semua tentang kamu ya. iya. Oke, balik lagi ke Haidar. Kita nih mungkin belum banyak yang tahu. Apa yang dimaksud program pra-kedokteran? Apa sih? Jadi nanti itu murid-murid dari Harvard itu bakal menjelaskan ke kita tentang experience mereka dalam dunia kedokteran. Jadi kita tuh nanti bisa dapat vision awal tentang kedokteran itu, pembelajarannya. Si Haidar ini kelas berapa sih kamu Haidar? Kelas 8. Nah, ini anak lama nih, kelas 8 itu berarti Kelas kamu dua kelas 2 SMP. SMP. Tapi kamu itu cara ngomongnya udah kayak, kenapa gini? Terlepas, Pinter ya? pinter banget, terlepas dari keluarga kamu banyak dokter. Tapi biasanya, mohon maaf ya, anak kelas 2 SMP tuh masih kayak, aku Ya, mau nyoba ini, main. mau main, mau nyoba itu. Tapi kamu kayak udah tahu betul apa yang kamu mau. Kenapa bisa begitu? Driven banget gitu loh. Oh, udah dilatih dari dulu untuk ngomongnya jelas, langsung ke poin, terus harus terstruktur kalimatnya.
keren. nanti kalau udah gede jadi calon suami yang baik ya. Ya insya Allah. Pak dokter, ini momen ya, kita ngobrol sama mereka lagi ya. Ini Hebat gini. banget. Haidar, terus Jo, terus Oliver. Olip. Ya. Kalian ini anak-anak muda. Kalian ini generasi penerus ya. Walaupun saya tidak akan mengeneralisir tidak semuanya, tapi paling tidak kebanyakan kondisi sekarang cukup memprihatinkan. Di luar sana banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita dengan seusia kalian muda, akhirnya mohon maaf banget, sekolah gak? Sekolah, tapi akhirnya jadi lalai. Mereka sibuk dengan dunia lain, dengan sosial media, dengan hal-hal yang akhirnya kurang bermanfaat, apa segala macam. Pertanyaannya, apakah kalian, gini, saya Karamji rubah, bagaimana caranya dengan kondisi yang seperti ini, masifnya media sosial dan lain-lain semua gitu ya, bukan berarti buruk ya, tapi bagaimana caranya justru main juga seperti itu, tapi akhirnya mempunyai pondasi yang kuat, yaitu secukupnya aja. Tapi ini ada yang lebih penting dari itu semua. Kayak gimana? Haidar, bagaimana caranya? Kasih tahu teman-teman yang lain. Karena banyak yang lalai akhirnya sibuk sama media sosial semua. Oh, kehidupan orang semua diurusin. Padahal Yang pas kita gampangnya buka, gini deh, Haidar punya TikTok nggak di rumah? Nggak ada. Nggak ada. Tapi main game nggak? Main game, Instagram punya Oh, nggak? main game ya Instagram ya. Instagram, iya. bagaimana Nah. caranya menggunakan itu semua secara bertanggung jawab? Gimana caranya? Jadi kalau saya itu di rumah udah ada timetable sendiri. Jadi ada waktunya sendiri main game, ada waktu me Konsisten time. itu Ya. dilakukan setiap hari. Oke, terus? Terus nanti ada waktu belajarnya sendiri. Jadi menurut saya itu ya emang timetable itu benar-benar dibutuhkan. Penting. Karena kita harus Betul. manage time kita sendiri. Oke. Nggak boleh Hebat lalai. loh. Betul. Anak kelas 2 SMP udah punya timetable, sedangkan kita yang dewasa aja kadang-kadang timetable-nya suka meleset. Kamu Meleset. jadi bener-bener on time ya, jam segini untuk ini, jam segini untuk ini gitu. Tapi main tetap dong. Iya main. Oke, hal yang penting yang bisa diambil dari Haidar adalah teman-teman adik-adik kita harus punya saya permudah ya bahasanya. Ya. Schedule. Ya. Harus punya perencanaan dan itu harus kita harus jalankan setiap hari. Kalau buat Jo, apa? Pertanyaannya sama Jo. Jo punya TikTok nggak? Punya Instagram nggak? Kalau TikTok nggak ada, kalau Instagram ada. Oke. Tapi main game nggak Jo? Enggak. Nggak game online gitu? Aku kurang minat ya. Oh, oke. Beda-beda. Emang Kak Selin abis syuting main game online terus? Oke, Jo, pertanyaannya sama tadi. Bagaimana kamu menyikapi dengan masifnya media sosial, banyak adik-adik kita, teman-teman kita yang akhirnya terlalu banyak berbicara walaupun itu bukan kapasitasnya, usianya. Apa yang kamu lakukan? Kalau kan masih ada tugas dan juga harus ada waktu untuk istirahat. Jadi aku coba manage waktunya. Jadi saya dari kecil diajarkan orang tua untuk selalu bertanggung jawab atas tugas saya. Jadi saya kerjakan dulu yang prioritas, lalu nanti kalau ada waktu untuk istirahat baru bisa lihat. Chloe kalau lagi nonton lihat nih contoh tuh. Jadi kerjain dulu tugasnya, tanggung jawab baru istirahat. Si Chloe baru 2 nomor, habis itu istirahat lagi, lanjut lagi. Aduh, capek kami deh. Capek Iya. disuruh sama mamanya. Capek kalau sudah ada maknya. Terakhir, Oliver, Olip. ya. Apa yang Kalau dilakukan? kamu gimana sayang? Pertanyaan sama. Kalau saya dari dulu emang udah suka main game. Oh justru anak game nih. Nah, Iya. kamu gimana? Dia setengah kan kadang-kadang ngerjain soal baru 5 Udah nomor kepikiran. pengen main game. Gimana caranya? Ya saya nyadar sendiri sih sebenarnya. Saya Iya, balik lagi ke kita ya. ya saya melihat universitas, taunya menarik juga ya cara kita masuk. Hebat nih, dari kecil mereka sudah punya rasa tanggung jawab. Jadi bukan karena disuruh-suruh doang, ayo dikojok-kojok sama orang tuanya gitu ya. Nah, pertanyaan untuk dokter. Bagaimana kondisi, pastikan perubahannya, perbedaannya udah cukup signifikan, udah luar biasa. Kondisi dokter waktu masih seusia sama kondisi yang sekarang. Bagaimana caranya akhirnya dokter juga bisa meraih cita-cita sebagai dokter. Dengan sistem pendidikan dan pergaulan pada masanya waktu itu. Gimana? Ya, kalau menurut saya memang sangat berbeda jauh signifikan ya. Iya. Apalagi mungkin perbedaannya kalau satu kurikulum mungkin. Iya. Mungkin yang kedua Suka adalah berubah-berubah ya. Berubah-ubah ya. Kita pasti semua merasain kan ya. Iya. Terus concern dari sekolah juga. Ya, itu betul. sangat berpengaruh sekali sama mungkin lingkungan teman-temannya. Betul. Ya. Nah, kalau dulu saya seumuran mereka sama sekali belum kepikiran nih mau kuliah apa. Iya, Ya sekarang udah. Sekarang mereka udah sangat terstruktur, sudah sangat terjadwal dan sudah sangat difasilitasi oleh sekolahnya Betul. dari awal gitu. Jadi kalau menurut saya sependapat saya tuh dari SMP mereka memang sudah diarahkan ke minatnya kemana. Bagus ya. SMA nanti
mikirkan karirnya kemana. Iya, jadi udah benar-benar udah sharp ya dok. Betul Udah tahu sekali. banget. Satu pertanyaan dong sebelum kita nih ada guru pendamping juga ntar mau datang. Dok, aku ada satu pertanyaan untuk dokter dong. Ini pasti pertanyaan yang bagus banget nih. Apa? Dok, kalau suka pegel di sini dok ya. Terus untuk nurunin kolesterol itu kan dokter, gue mau konsultasi. Iya. Kalau untuk nurunin kolesterol tuh gimana sih dok? Oh, saya tahu. Gimana tuh? Introspeksi gini. Oke, terakhir, Haidar mewakili yang lain. Apa yang harus dilakukan teman-teman kita di luar sana supaya bisa berprestasi? Apapun prestasinya terserah, yang penting berprestasi. Gimana caranya? Kita harus ingat kalau misalnya kita masih punya masa depan dan kita tuh harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan latihan. Kamu diri bertiga sini. Kamu diri sini bertiga. Kamu diri sini bertiga. Ini, Ma, anak-anak ini bertiga, dokter di sebelah salin deh berdua. Iya. Bertiga, udah. Mewakili seluruh masyarakat Indonesia, kita bangga. Kita hormat semua sama kalian. Keren. Terima kasih. Berikan informasi ini kepada teman-teman yang lain supaya akhirnya tertarik ya. Ya. Terasa untuk melakukan ini semua. Tapi kan gak luput juga dari tanggung jawab dan kewajiban kita Faktor sebagai keluarga orang tua. juga penting. Untuk mengarahkan anak kita, memberitahukan Betul. mereka dengan cara yang baik gitu. Kalau gitu jangan sampai lupa dong. Kalian bisa berdiri keren sampai saat ini karena ada mama papa di rumah yang bantuin. Coba saya hai dong. Saya hai dong, saya hai. Kamu mau sapa-sapa? Pasti suruh salam-salam dokter bangun. Enggak. Dokter mau nyalamin saya? Jangan dong. Ayo, Haidar. Haidar mau salam-salam siapa? buat siapa? Mama siapa? Sama Bunda dan Abi soalnya mereka support. Bunda sama Abi. Kalau Jo? Mami. Jo? Ya. Mama papa. Coba mama papa. Say thank you dong. Mama papa, thank you. It's okay. Sometimes gue juga susah bahasa Indonesia. Ayo lagi sayang. Mama papa, terima kasih sudah selalu mendukung dan support where my future leads later on. Oliver mungkin mau sapa teman-teman yang suka game online sama kamu. Ya, saya mau terima kasih ke ibu dan ayah saya sama teman-teman saya semuanya. Terima kasih ya sudah support ini semua. Terakhir penasaran mungkin, sama Oliver. Saya juga mau sapa suami mungkin? Mau sapa suami di rumah? Kamu kok gak pulang-pulang? Oliver, nanti kita minta nama teman kita main game online ya. Emang game online apaan? Kita main Mario Bros. Mario, ya tua, udah gak ada begitu. Lo ini ya makan jamur ya Mario Bros. Tetris dia makan Tetris. Dok, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Thank you ya. Indonesia ya. Terima kasih. Silakan, boleh ke sebelah sini teman-teman. Guys, terima kasih buat anak-anak muda berprestasi. Tapi kita juga hari ini ada kehadiran juga nih tentunya. Ini ada dosen tamu kita yang pengen ngajar juga. Ya kan? Ini waktunya pelajaran kesenian anak-anak. Kesenian. Iya. Kesenian tuh kayak apa sih? Nyanyi-nyanyi gitu, Lin, ya kan? Aku pengen sekarang dong ajak ibu guru seni masuk dong. Selamat pagi, Bu. Hai. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf, semalam saya telepon. Suruh ngajar hari ini. Iya. Ini mereka katanya murid-murid saya pada mau nyanyi. Oh, pada mau Jangan nyanyi. dengar suaranya ya. Tapi? Aduh. Suaranya kayak seng bedeng. Kita suaranya, Bedeng ada Bu. seng tuh. Saya kan baru anak baru di sini, cuma kan sekolah di tempat sono. Cuman gurunya salah ngajarin prestasi seninya. Katanya seninya harusnya bikin gimmick. Oh iya. Bu, mohon maaf. Kalau di sini suaranya memang beda-beda. Kalau ini suaranya kurang kedengeran, suara hati. Kalau ini suaranya rame, mendesak suara rakyat. Kalau yang ini suaranya, aduh bener-bener semua dikomenin. Suara netizen. Ada artikel tentang Ike Nurjana, ini dia. Tuh, nama Ike Nurjana temani Siti Adira Kania sidang skripsi penuh kebahagiaan. Nah, ini bicara prestasi lagi. Kalau tadi kita lagi lagi bangga. Betul. Ada anak-anak kita, adik-adik kita usia kelas 2 SMP tapi sudah berprestasi. Beda lagi sama si ABG cantik ini. Akhirnya selesai sudah tugasnya kuliah. S1. S1. Alhamdulillah. Dia sarjana hukum, insya Allah ya. Baru mau
kemarin ini skripsi di Agustus, September ini tanggal 18 dia wisuda. Ya walaupun dengan online kita semua pasti orang tua di rumah ya dengan kondisi apapun pada saat anak-anak mempunyai prestasi itu pasti seneng banget ya kan? Ya kan ibu-ibu ya. Hukum. Nanti insya Allah jadi pengacara itu. Kayaknya dia ke legal aja deh, masuk Oh, legal enggak, perusahaan. karena ke Selin. Lagi pengacara yang bisa endorse. Karena kan Iya. Ada aku praktek ya Mbak. Iya, kemarin mau minta Hotman bukan dibelain main TikTok bareng. Kemarin Iya. Tapi itu semua tuh atas kemauan kakak sendiri atau emang karena maksudnya diarahkan harus hukum? sekarang susah ya anak daerah dia mau ngomong sendiri. Iya. Jadi awalnya dia tadinya mau ke FISIP. Nah, tadinya terus FISIP. Dia mau ngambil FISIP kan. Sosial politik? Iya. Oke, terus? Terus karena nanti coba aku agak di embassy gitu ya kerjanya atau apalah gitu. Oh, kepengenan aku tuh. Terus habis itu terakhir pas mau kuliah dia bilang, aku hukum aja deh mah, mungkin dia sudah diskusi, dia mencari tahu, dia pengen apa, akhirnya dia mantep di hukum. Karena menurut aku ya kita juga pernah kan dulu kuliah, pada saat kita diarahin. Kita. Iya kita. Kerja, dari SMP udah kerja. Kita siapa? Ini yang udah kerja. Ini pas gue SMP udah kuliah. Mohon maaf banget, saya potong sebentar ya. Ini momennya gitu. Selin, lo mau ada pengakuan apa? Kagak. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Sekali hari ini. Nggak apa-apa dong. Ayo Selin, Apa? kan kalau Bunda kemarin sempat cerita seneng banget karena dikasih baju apa kemarin Bunda SMA. Iya sama. Bunda Aku tuh pun juga sama kayak begitu karena aku tidak merasakan sekolah. Lo pernah SMA? Oh salah banget. Lo pernah SMA? Serius Selin, lo sampai kapan? Serius Lin? 2 SMP. Serius? Iya. Karena kenapa? Karena kerja, jadinya kan aku kerja dulu. Karena pada saat itu kan aku Kan syuting. Iya syuting. Karena keadaan keluarga aku tuh lagi terpuruk gitu kan, lagi jatuh gitu. Dan ada masalah keluarga lah antara orang tua. Jadi Selin yang ibaratnya maju sebagai tulang punggung keluarga. Aku bantu keluarga. Tampil di Jadi kan depan, aku ya? karena aku sering telat sekolahnya karena syuting kan zaman dulu tuh sampai pagi kan. Iya. Terus sering bolos karena ya gimana kan waktunya. Akhirnya aku disuruh pilih, yaudah kamu pilih mau sekolah atau syuting. Aku pikir dong kalau aku nanti Karena kondisi akhirnya memilih untuk aku pilih yaudah aku aja deh keluar dari sekolah biar Berkorban. adik aku yang sekolah gitu. Tapi sama loh Bi, kalau gue kan emang, gue mah pendidikan. Kalau gue mah pendidikan, gue SMA. Ini serius nih ya? Oh serius gue. Tapi sebenarnya gue juga pengen syuting. Jadi emak gue pada saat gue SMA tuh juga nyobain ngasih foto-foto gue, profil-profil gue ke TV-TV. Cuma kan gak ada yang mau, jadi gue sekolah aja. Jadi baik kok, mereka beda. Iya. Ada kan kondisi yang akhirnya diambil sama Selin, akhirnya kan sebagai ibu. Miris ngeliatnya. Selin, ayo dong, gimana jangan syuting terus. Sekolah dong kamu, pendidikan penting. Emaknya masih ngomong kayak gitu, beda lagi sama Melani. Kan di sekolah terus kan, emaknya teriak-teriak, hei kok sekolah dulu, kapan syutingnya? Ya artinya gini, kita tidak mengecilkan arti edukasi, tapi kita tidak bisa, setiap orang punya jalan hidup berbeda-beda. Punya jalan hidup yang berbeda. Tapi kalau ada kesempatan ya Bi, orang tuanya mampu, sekolahlah Manfaat, setinggi mungkin. betul. Akhirnya singkat cerita. Akhirnya juga aku kan pas pada saat syuting itu udah ini, aku akhirnya lanjutin lagi sekolah dengan homeschooling. Banyak cara sebenarnya tes sekarang ya. Yang penting banyak cara. Udah Niatnya Betul. penting. Teteh tuh dapat ngasih hadiah apa sih ke kakak? Dia ada request beberapa hadiah. Karena dia anak perempuan, dia pengen perhiasan aja. Enak banget ya. Ini perempuan Enak ya. Tapi bukan perhiasan yang dapat tadi foto di Instagram enggak kan? Itu endorse. Beda dong. Anak udah 21 tahun, sudah selesai kuliah, sudah mendapatkan gelar sarjana. Pertanyaannya, jangan-jangan sebentar lagi datang bawa calon suami. Jawabannya setelah satu di jangan mana-mana saat di Kopi Viral.